Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Teacher di sini di hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020. Nah, kita akan melanjutkan mata pelajaran tematik di subtema 3, pembelajaran kelima dan 6. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 101, ya. Bisa buka buku di halaman 101. Nah, di sini di halaman 101 bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ayo berdiskusi. Ini masih tentang tokoh dan penemuannya ya, masih tentang tokoh dan penemuannya. Nah, ini adalah Al-Farabi. Nah, dia adalah seorang yang menemukan notasi musik. Kalian kan sudah pernah menggunakan pianika kan, menyanyikan lagu mengheningkan cipta ya, lagu mengheningkan cipta. Nah, notasi-notasinya itu yang menemukannya pertama kali itu adalah Al-Farabi. Ini gambarnya Al-Farabi ya. Nah, masih banyak penemuan-penemuan lainnya nak ya. Oke, sekarang kita akan itu hanya pembukaan ya. Nah, kita akan lanjut ke mata pelajaran SPDP. Nah, di mata pelajaran SPDP ini kita masih menyanyikan lagu dengan interval nada dan diiringi dengan alat musik. Sama seperti kalian kemarin yang teacher kasih praktek menyanyikan lagu mengheningkan cipta dengan alat musik ya, dengan iringan alat musik. Contohnya kemarin kalian dengan menggunakan pianika. Nah, ini lagu Sublak Sublak Sueng ya. Nah, mungkin lagu ini teacher tidak akan mempraktekkannya lagi karena kemarin kalian sudah praktek lagu mengheningkan cipta. Nah, di sini setelah kalian selesai menyanyikan ini ada ansambel. Nah, apa itu ansambel? Nah, permainan musik yang dibawakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik. Nah, itu ansambel ya, dia memainkan musik dengan cara berkelompok ya, memainkannya dengan cara berkelompok. Nah, kemarin kalian praktek sendiri-sendiri. Nah, ini seharusnya lagu Sublak Sublak Sueng ini kita mempraktekkannya secara berkelompok menggunakan alat musik. Mungkin kita tidak akan mempraktekkannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mata pelajaran IPS, itu tentang dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada gambar penanak nasi listrik atau Magicom ya, yang biasa kita kenal dengan Magicom untuk memudahkan kita memasakkan nasi ya. Zaman dulu masak nasinya tidak menggunakan alat listrik. Zaman dulu memasak nasinya secara manual menggunakan kompor ya, menanak nasinya menggunakan kompor. Nah, sekarang lebih mudah, itu sudah semakin canggih teknologinya, maka adalah penanak nasi yang menggunakan listrik, yaitu Magicom ya. Nah, di sini penanak nasi ya. Nah, di sini kalian bisa amati ada gambar mobil, handphone, mesin jahit, dan kalkulator. Nah, ini semua nak, pasti ada yang menemukannya pertama sekali ya, penemunya ya. Mobil itu siapa, HP itu siapa, mesin itu siapa, dan kalkulator itu siapa. Nah, mungkin tugas kalian bisa kalian cari di internet. Yang pertama kali menemukan mobil, HP, mesin jahit yang kecil, dan kalkulator ya. Itu. Nah, dan setelah kalian menemukan tokoh yang menemukannya, kalian buat, ini kan ada tabel karena kalian buat dampak dalam bidang ekonominya. Dampak adanya mobil ya, dalam bidang ekonomi, dampak adanya handphone, mesin jahit, dan kalkulator. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum adanya dampak, kalian juga harus buat manfaat adanya penemuan-penemuan ini juga nak ya. Tinggal kalian tambahin manfaat adanya mobil. Misalnya manfaatnya itu memudahkan kita untuk berpergian dengan jarak jauh, misalnya kayak gitu ya. Kalau dampaknya mungkin banyak ya. Nah, nanti kalian buat manfaatnya sama dampaknya. Oke, kita lanjut di pembelajaran ke-6.
Nah, di pembelajaran ke-6, nah, ada ayo berdiskusi lagi. Itu lihat di sini ada foto James Sharp ya. James Sharp ini adalah penemu kompor gas. Nah, yang pertama kali menemukan kompor gas itu adalah James Sharp ya. James Sharp ini adalah pertama kali menemukan kompor gas. Nah, kompor gas pertama kali diciptakan pada tahun 1820 oleh seorang penemu yang berasal dari Inggris. Ya, namanya itu James Sharp ya. Awal mula penemuannya, kompor gas belum banyak diketahui oleh banyak orang. Akhirnya pada tahun 1826 James Sharp mematenkan karyanya tersebut. Nah, tahun 1836 James Sharp membuka pabrik kompor gas dan kompor gas buatannya mulai diproduksi ya, mulai diproduksi. Nah, ini penemu pertama kali kompor gas yaitu James Sharp. Yang tadi di pembelajaran keempat tadi, di pembelajaran kelima tadi yang menemukan notasi itu ya, notasi musik ya. Nah, itu adalah Al-Farabi. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia itu masih mengenai membuat teks eksplanasi tentang penemuan, mungkin pokok utamanya itu yaitu tentang penemuannya. Misalnya kita mau membuat suatu karangan tentang penemuan siapa, misalnya penemuan komputer atau penemuan telepon ya. Tapi harus membuat teks eksplanasi. Ingat, teks eksplanasi itu kan dia itu bersifat fakta ya. Ya, memang benar-benar itu terjadi. Dan juga teks eksplanasi itu tidak mempengaruhi pembaca. Nah, yang paling penting teks eksplanasi itu kalian harus membuat teks eksplanasi itu harus ada 3 struktur. Ya, yang pertama tadi pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Itu ya, itu yang paling penting. Nah, lihat ini pernyataan umum. Ya. Nah, deretan penjelasnya itu tidak hanya satu, Nak, boleh 2 paragraf ya. Deretan penjelasnya boleh 2 paragraf. Nah, kemudian itu kesimpulan. Nah, ini juga kita berdiskusi untuk membuat teks eksplanasi berdasarkan informasi penting dalam diagram. Kamu dapat mencari informasi tambahan dari internet. Nah, tugas kalian di rumah juga, kalian membuat teks eksplanasi tentang penemuan. Terserah ide kalian itu tentang apa. Yang penting ingat, teks eksplanasi itu yang nyata. Nah, ini tentang penemuan ya. Misalnya yang menemukan telepon, apa kalian? Artinya kalian harus membahas tentang tokoh yang menemukan telepon itu, ya. Nah, strukturnya harus jelas. Pernyataan umum, deretan penjelas, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Itu mungkin tugas kalian di rumah. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang PKN. PKN itu tentang menjelaskan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, teacher nggak ngulangi lagi apa arti hak, apa arti tanggung jawab, dan apa arti kewajiban. Bisa kalian lihat-lihat di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, di sini kita itu pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, kita itu berhak mendapatkan fasilitas ya, atau lingkungan yang bersih dan aman ya. Nah, sedangkan kewajiban kita, kalau kita ingin mendapatkan lingkungan yang seperti itu, kewajiban kita itu apa? Kita juga harus berkewajiban untuk mengikuti gotong royong, mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Nah, jika kita telah melakukannya, artinya kita sudah bertanggung jawab dalam kewajiban itu ya. Kewajiban dalam masyarakat. Nah, lihat di sini, setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab bermacam-macam wujudnya. Berikut salah satu contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 108. Nah, ini ada gambarnya, Nak. Haknya itu menggunakan transportasi umum. Nah, itu memang merupakan hak, Nak. Menggunakan transportasi umum. Nah,
hak kita menggunakan transportasi umum. Nah, sebelum kita menggunakan transportasi umum ini, kita harus berkewajiban membeli tiket. Ya, kita harus membeli tiket transportasi umum sesuai harga yang telah ditentukan. Ingat, kewajiban sama hak itu seimbang. Ya, makanya kita itu sudah mendapatkan fasilitas transportasi umum. Nah, kewajiban kita ialah membayar tiketnya. Nah, kalau tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi umum. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Ini contoh menggunakan transportasi umum. Mungkin contoh-contoh yang lainnya bisa kalian cari lagi ya untuk belajar di rumah. Oke? Mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Apabila teacher ada salah kata, teacher mohon maaf. Selamat pagi.